Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Ananda semuanya? Ibu berharap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih tetap daring. Adapun aspek yang akan Ibu sampaikan adalah rekayasa dengan materi teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum materi dimulai, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. 1. Mengidentifikasi jenis dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi yang ada di lingkungan sekitar. Mengemukakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam kehidupan manusia. 3. Menjelaskan manfaat teknologi informasi dan komunikasi yang bertanggung jawab. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi merupakan sarana pengolah dan mendistribusikan informasi secara digital. Teknologi komunikasi merupakan sarana atau media yang dapat mengirim dan menerima kabar berupa pesan, gambar, dan video yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota untuk menjalin hubungan. Informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan informasi dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman prasejarah dan zaman sejarah. Zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk manusia kenal, mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar, dan menggambarkan informasi yang diperoleh dengan melukiskan di dinding gua, misalnya tentang berburu dan juga tentang binatang buruannya. Komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara dengungan dan menggunakan isyarat tangan. Zaman sejarah. Mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, terompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Periode perkembangan sistem informasi. A. 3000 sebelum Masehi. Tulisan pertama oleh bangsa Sumeria menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf mempunyai bentuk bunyi penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. 2900 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif, yaitu setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda, yang jika digabungkan menjadi satu rangkaian akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif itu lebih maju dibandingkan Sumeria. 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Sebagai kertas, penggunaan kertas dari serat pohon papirus menjadi media yang lebih kuat dan fleksibel. 105 Masehi. Cina menemukan kertas yang dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Adanya sistem percetakan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta dikenal dengan sistem. Contoh alat komunikasi masa kuno. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan berbeda-beda. Kentungan besar biasanya disebut dengan beduk. Biasanya dibunyikan akan memberitahukan mengenai waktu sholat atau sembahyang.
Lontar sebagai media yang digunakan untuk menulis surat. Daun lontar sebagai bahan naskah dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Nusantara banyak ditemukan naskah lontar, di antaranya di Jawa, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Lonceng. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Umumnya dibuat dari logam. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan berupa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah beberapa ritual. Merpati pos. Burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati memiliki daya ingatan yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Dengan sifat-sifat tersebut, surat yang dibawa merpati pos pasti sampai ke tujuan. Prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek perkembangan. Tanduk hewan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu saat perang atau menandai perintah dan penggerak pasukan. Hanya inilah materi kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.